tuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, kau menuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, kau menuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih-Mu. Bangkitkan
Kau hadiri kembali melawat kami. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Raja kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan melanjutkan pujian kita. Kita sudah diberi kuasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan kuasa kepada setiap kami. Dan Kau membuat kami lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Amin. Raja segala raja, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, ya terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi berikan sorak-sorak buat Raja kita. Haleluya Tuhan, Kau kekuatan kami. Haleluya. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, imanlah Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Raja kita. Amin. Haleluya. Kita akan melanjutkan pujian kita. Apinya tercurah dari surga buat kita semua. Dan kita sebagai umatnya dimenangkan, diberikan kemenangan. Haleluya Tuhan. Amin. Suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjian. Bersiap maju jangan dalamnya, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lama, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja.
api kemuliaan-Nya. Amin. Penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya mencurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Sang Raja. Api kemuliaan-Nya mencurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya mencurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Bangkit berdiri bersama-sama. Rohmu yang kudus pulihkanku, Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Rohmu yang hidup penuhiku.
Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Puji Tuhan, kita boleh memuji-muji nama Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini hari Pentakosta. Hari yang besar di mana gereja dimulai di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Saudaraku sekalian, dan hari ini kita memperingatinya. Saya berharap semangat Pentakosta menguasai kita, dicurahkan atas kita sekalian. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kita mengerti tentang Natal, kita mengerti tentang Paskah, tetapi tidak banyak orang ingat dan mengerti tentang Pentakosta. Ya, saudara-saudara, oleh karena itu saya berharap kita mau memfokuskan, membuka hati kita kepada firman Tuhan. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang sudah hadir pada sore hari ini. Doa saya, saudara semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dari dalam hati saudara ada aliran-aliran air hidup yang akan memancar keluar, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun saja kita berada. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul khotbah hari ini adalah, apakah harus berbahasa roh ketika dipenuhi Roh Kudus? Ya, saudara-saudara, seperti tadi yang saya katakan, kita ngerti Natal, kita ngerti Paskah, tetapi yang tidak kalah penting untuk kita mengerti dan mengalami, saudaraku sekalian, adalah Pentakosta. Ya, saudara-saudara, banyak sekali orang tidak mengerti atau salah mengerti. Pekerjaan Roh Kudus banyak kali dibicarakan. Pekerjaan Roh Kudus banyak kali dipraktekkan dalam model-model bermacam-macam, saudara-saudara. Tetapi saya ingin memberi pengertian kepada kita sekalian pada sore hari ini, agar supaya kita menangkap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apakah harus berbahasa roh ketika dipenuhi Roh Kudus? Jawabannya nanti saja. Saudara jawab di dalam hidup saudara. Ya, saudaraku sekalian, mari kita pertama-tama membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya mendorong saudara-saudara nanti di rumah baca seluruh pasal 2. Saya ingin memberikan gambaran kepada saudara apa yang sedang terjadi setelah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Murid-murid dipesan oleh Tuhan. Apa pesannya? Yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Mari kita baca. 1, 2, 3.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Ayat yang ke-8 kita baca juga 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih, kembali kepada Kisah Para Rasul Fatsal 1, Fatsal 2 ayat 1 sampai 4 tadi, dikisahkan di sana Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem. Menunggu satu permulaan yang baru. Katakan sama-sama, permulaan yang baru. Apa itu? Kamu mendengar Yohanes membaptis dengan air, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh. Murid-murid berdoa selama 10 hari. Kita kemarin juga berdoa, saudara-saudara, selama 10 hari, walau cuma 1 jam atau 1 jam lebih, ya. Murid-murid mereka menunggu dengan berdoa. Dan pada hari yang ke-10, tiba pada hari perayaan Pentakosta, ketika mereka berdoa, saudara-saudara, ada lidah-lidah seperti nyala api di atas kepala mereka. Apa yang sedang terjadi? Janji Tuhan digenapi. Roh Kudus dicurahkan atas muka bumi ini. Ini peristiwa besar, saudara-saudara. Ya, zaman perjanjian lama Tuhan bekerja, ya, Bapa di surga bekerja. Pada 2000 tahun yang lalu dijanjikan akan datang Mesias, dan Yesus Kristus menjadi manusia, membuat karya penyelamatan bagi kita. Dan sebelum Yesus naik ke surga, bahkan sebelumnya juga dia sudah mengatakan berulang-ulang akan ada permulaan yang baru, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus, dilahirkan kembali dengan Roh Kudus. Dan itu terjadi pada hari Pentakosta. Ya, apa yang terjadi? Murid-murid berkata-kata. Ya, mari kita imajinasikan. Kurang lebih sekitar 120 orang berkumpul untuk berdoa, dan kemudian mereka dicurai Roh Kudus oleh Tuhan, dan mereka mulai ngomong bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti. Orang Yahudi berdoa tidak diam, saudara-saudara, tidak pasif, tetapi mereka berdoa dengan aktif. Mereka mulai bicara dengan suara yang keras, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam bahasa yang berbeda-beda. Karena itu perayaan besar di Yerusalem, banyak orang-orang dari luar negeri pada datang, saudara-saudara. Orang-orang yang cinta Tuhan, dan mereka heran, kok mereka bisa ngomong-ngomong bahasa kita ya? Mereka kan orang Galilea, orang yang tidak terpelajar. Kenapa mereka bisa bicara dalam bahasa yang berbeda-beda dan kita semua bisa mengerti? Imajinasikan,
karena mereka berbicara dengan suara yang keras, saudara-saudara. Amin. Jadi kalau kita beribadah dengan suara yang keras, ya ini karya Roh Kudus, saudaraku sekalian. Haleluya. Saudaraku sekalian, ibadah yang kita berikan kepada Tuhan adalah ibadah yang aktif. Katakan aktif. Bukan pasif. Ya, saudara-saudara, dan kemudian Petrus berdiri. Dia memberi penjelasan kepada semua orang. Apa yang terjadi? Sebab ada yang bilang, oh ini orang pada mabuk. Ada yang bilang enggak mungkin mabuk. Mereka bisa ngomong dalam bahasa kita. Petrus kemudian memberi penjelasan. Saudara-saudara, ini semua adalah penggenapan janji Tuhan. Menurut kitab Yoel, bahwa pada akhir zaman nanti Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya. Petrus mengutip nubuatan-nubuatan di dalam kitab Perjanjian Lama, dan kemudian dia mengatakan, semua ini terjadi oleh karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang telah menyelamatkan kita, yang telah dibunuh, mati, dan dia bangkit. Amin. Kemudian orang banyak itu berkata kepada murid-murid Tuhan, apa yang harus kami lakukan sekarang? Ya, dan pada hari itu bertobatlah 3.000 orang. Saudaraku sekalian, ini adalah peristiwa yang besar. Gereja dimulai dengan pekerjaan Roh Kudus. Bukan dengan usaha manusia, bukan dengan kehebatan murid-murid Tuhan. Menurut saudara, siapa yang aktif dalam peristiwa itu? Bukan murid-murid. Yang aktif adalah Roh Kudus. Dia yang hadir dalam pertemuan murid-murid Tuhan dan memakai orang-orang itu untuk memperkatakan bahasa-bahasa yang baru. Ini adalah Roh Kudus. Saudara-saudara, siapa yang bisa membuat peristiwa itu tepat pada hari perayaan yang besar di Yerusalem? Adalah Roh Kudus. Amin. Siapa yang bisa mengumpulkan 3.000 orang itu, saudaraku? Adalah Roh Kudus. Petrus berdiri dan kemudian dia memberi penjelasan. Dia dapat pengertian dari mana? Seperti janji Tuhan, pada waktu yang dibutuhkan, engkau akan mendapatkan kata-kata dari Tuhan. Khotbah Petrus, penjelasan Petrus adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Amin. Dan 3.000 orang bisa terharu, dijamah hatinya, sadar pekerjaan siapa. Saya kadang-kadang heran, saya khotbah, orang belum tentu bertobat, saudara-saudara. Dari 50 orang saja belum tentu 1. Dari 100 orang belum tentu 2. Ini Petrus khotbah gitu aja, 3.000 jiwa bertobat. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Kemudian mereka dibaptis dan kemudian mereka dicatat dalam fatsal-fatsal selanjutnya. Mereka mulai berkelompok-kelompok di rumah-rumah dan tiap hari mereka berdoa
tiap hari mereka mendengar rasul-rasul itu menyampaikan firman Tuhan. Tiap hari mereka melihat mujizat, orang disembuhkan, setan diusir. Pekerjaan siapa? Roh Kudus. Saudara-saudara, mari kita punya gambaran yang jelas. Menjadi Kristen, saudara-saudara, kita harus dilahirkan oleh Roh Kudus. Amin. Seperti penjelasan beberapa waktu sebelumnya, ya, saudaraku sekalian, di mana Yesus ngobrol dengan Nikodemus, Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Cukup lama saya memahami hal ini, gak klik-klik saudara-saudara. Saudaraku sekalian, orang Kristen, pengikut Kristus, kita tidak bisa mengikut Tuhan dengan cara lahiriah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Kita mengikut Yesus harus dilahirkan kembali dari roh, agar supaya apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Amin. Saudaraku sekalian, simpan di sini roh. Amin. Jika saudara dan saya tidak menjalani kekristenan kita dengan roh, maka sebetulnya kita ini Kristen rasa perjanjian lama. Seharusnya kita adalah Kristen rasa perjanjian baru. Perjanjian lama adalah ibadah daging. Makanya Nikodemus tidak ngerti, pemimpin agama Yahudi tidak mengerti ketika Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Apa kita yang sudah tua ini bisa masuk ke rahim ibu kita lagi? Yesus berkata, kamu ini pemimpin agama tapi tidak kenal. Tetapi aku berkata kepadamu apa yang aku tahu. Yang dimaksudkan Tuhan, setiap kita harus memiliki permulaan yang baru. Apakah itu? Dilahirkan dari roh. Dipenuhi oleh roh. Sebab gereja adalah produk Roh Kudus. Gereja tanpa Roh Kudus bukan gereja. Kristen tanpa Roh Kudus imitasi. Yang saya katakan tadi, Kristen rasa perjanjian lama. Ya, kita harusnya Kristen rasa perjanjian baru. Bagaimana itu? Kita harus menerima Roh Kudus. Amin. Bagaimana kita menerima Roh Kudus itu? Ada dua bagian dari dipenuhi Roh Kudus. Bagian yang pertama, saudaraku sekalian, adalah Roh Kudus datang dan tinggal di dalam roh kita. Roh manusia
itu mati, saudara-saudara, oleh karena dosa. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, maka dia hidup di dalam kegelapan, tidak punya terang Tuhan. Makanya Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak hidup di dalam kegelapan. Bagaimana kita bisa kembali memiliki roh yang hidup? Yesus datang ke dalam dunia untuk menanggung dosa, menanggung kematian, menanggung penghukuman kita, saudaraku sekalian. Tapi tidak hanya cukup seperti itu saja. Tuhan harus mengerjakan banyak sekali hal yang rumit. Sebab untuk mengembalikan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, kerusakannya itu sudah parah. Tidak bisa hanya dengan berbuat baik, amal, ya, dengan tidak menyalahi orang lain, kemudian kita bisa kembali ke surga. Tidak mungkin. Itu hanya provokasi agama. Saudaraku sekalian, untuk memulihkan manusia kembali kepada Tuhan, dia harus diampuni lebih dulu. Untuk diampuni harus ada korban, dan Yesuslah yang menjadi korbannya. Amin. Saudaraku sekalian, dan setelah dia memberikan anugerah kepada kita, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal, maka langkah berikutnya adalah roh kita harus dihidupkan kembali, disambungkan kembali dengan roh Tuhan. Amin. Itulah yang dijelaskan Yesus kepada perempuan Samaria. Kalau engkau minta air yang daripadaku, maka engkau tidak akan haus lagi. Sebab air yang aku berikan kepadamu akan menjadi aliran air hidup, dan yang akan memancar keluar. Yesus sedang menjelaskan tentang roh yang disambungkan kembali dengan roh kita yang sudah mati. Amin. Jadi saudaraku sekalian, bagaimana Roh Kudus bisa datang kepada kita dan tinggal di dalam roh kita? Melalui kita mengundang Yesus masuk dalam hidup kita. Melalui kita menerima Yesus masuk di dalam hidup kita. Dengan iman. Amin. Katakan dengan iman. Saudara-saudara, untuk menjelaskan kepada Nikodemus, Yesus berkata, engkau lihat angin, Nikodemus, dia bisa berhembus dari barat ke timur atau dari utara ke selatan. Kita tidak tahu wujudnya angin, tapi kita tahu dia datangnya dari mana. Menerima Roh Kudus tidak sama seperti murid-murid ikut Yesus. Ada fisiknya. Roh tidak ada fisiknya. Amin. Allah itu roh. Maka siapa yang beribadah kepada Allah, dia harus melakukan dalam roh dan kebenaran. Saudaraku sekalian, roh tidak kelihatan, tetapi kita bisa menerima dengan iman. Dan keterhubungan kembali roh kita dengan roh Tuhan dapat kita rasakan pengaruhnya.
dapat kita rasakan dampaknya. Saudaraku sekalian, ketika Kristus mulai tinggal di dalam hidup kita, maka ada sesuatu yang berbeda. Katakan berbeda. Amin. Saudara-saudara, namun demikian, menerima Yesus datang di dalam hidup kita tidak cukup dengan ngomong saya percaya Yesus. Untuk menerima Yesus di dalam hidup kita tidak cukup dengan saudara hadir di gereja. Sekalipun sudah bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun. Saudara harus merasa membutuhkan Tuhan secara pribadi. Katakan secara pribadi. Menyadari akan dosa-dosa kita, menyadari ketidakmampuan kita, menyadari kebutuhan kita akan juru selamat, dan secara pribadi saudara berkata, marilah Tuhan datang di dalam hidup saya. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat. Aku mengundang Tuhan masuk dalam hidupku. Amin. Itulah kunci untuk saudara dan saya bisa terhubung lagi dengan Roh Tuhan atau dilahirkan kembali. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Dengar, kalimat ini penting. Tapi itu baru separuh kebenaran. Biasanya orang kemudian berhenti di sini. Padahal masih ada separuh lagi yang harus kita mengerti. Bagian yang kedua dipenuhi dengan Roh Kudus adalah mengizinkan, membebaskan roh yang sudah tinggal terhubung dengan roh kita itu masuk ke dalam jiwa dan tubuh kita. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketika roh Tuhan terhubung dengan roh kita, langkah berikutnya adalah kita harus membebaskan, mengizinkan roh Tuhan melingkupi, membaptis, menguasai. Roh Kudus memiliki akses di dalam jiwa dan tubuh kita. Izinkan pikiran kita dimiliki oleh Roh Kudus. Izinkan perasaan kita dimiliki oleh Roh Kudus. Izinkan kehendak kita dimiliki oleh Roh Kudus. Apa gunanya? Pikiran kita adalah daging. Dia harus diidentifikasi, disamakan dengan pikiran Tuhan. Dalam kitab Filipi 2 ayat 5 Rasul Paulus berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama engkau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Jadi bagian yang kedua ini saudara-saudara tidak boleh dilewatkan. Kebanyakan orang telah mengalami yang pertama, tapi kemudian mengunci Roh Kudus di dalam hidup kita dengan tidak mengizinkan Roh Kudus masuk menguasai pikiran kita. Kita masih mau pikiran berdosa. Saya masih mau kesenangan duniawi, saya masih mau dengan
kenikmatan duniawi. Kita tidak izinkan Roh Kudus masuk di emosi kita. Saya masih senang serakah, saya masih senang materi, saya masih senang marah-marah, saya masih senang tersinggung, iri hati, saya masih menikmati susah tiap hari. Roh Kudus dikunci. Demikian juga kita mengunci Roh Kudus, jangan masuk ke tubuh kita. Kita masih berkata, jantung ini, sakit jantung ini bawaan dari orang tua. Diabetes ini masih bawaan orang tua. Alergi ini bawaan dari atas. Asma ini bawaan. Liver ini bawaan. Karakterku ini adalah bawaan. Saudara-saudara, makanya Kristen kita, Kristen daging, dikhotbahi ribuan kali juga enggak akan masuk. Karena yang daging dan roh itu bertentangan. Katakan bertentangan. Karena itu bagian yang kedua, menjadi Kristen haruslah dipenuhi Roh Kudus dengan membebaskan atau dipenuhi atau dibaptis dengan Roh Kudus. Roh yang ada di dalam diri kita harus kita izinkan untuk mengidentifikasi pikiran kita. Pikiran kita harus diubah, diproses, dicetak kembali dengan pikiran firman. Emosi kita harus diserahkan kepada Tuhan untuk dibangun kembali menjadi emosi ilahi. Kehendak kita, keinginan-keinginan kita harus menjadi milik Kristus. Karena kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Hidupku bukannya milikku lagi, hidupku milik Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan, agar Tuhan mengubah keinginan kita. Caranya, izinkan Roh Kudus mengakses. Ya, saya memberi gambaran, saudara punya HP, kalau saudara ingin menggunakan aplikasi WhatsApp, maka aplikasi itu akan berkata, bolehkah WhatsApp mengakses HP-mu? Artinya WhatsApp boleh saudara, apakah saudara boleh WhatsApp itu membaca seluruh isi HP-mu? Boleh enggak? Enggak boleh, Pak. Ya kalau enggak boleh, saudara enggak bisa pakai aplikasi WhatsApp. Saudara enggak bisa lihat gambar, saudara enggak bisa kirim data, ya. Saudaraku sekalian, mau tidak mau saudara harus berkata yes. Sayangnya kita yang butuh keselamatan yang lebih penting dari WhatsApp, kita seringkali berkata no kepada Roh Kudus. Ya saya mau Pak, yes. Caranya gimana? Saudaraku sekalian, dengan iman. Amin. Dengan iman. Ini kuncinya. Saudara harus membuka kunci agar Roh Kudus menerobos kepada jiwa dan tubuh kita. Izinkan Roh Kudus membaptis kita. Dan izinkan pintunya dibuka. Pintunya apa? Mulut kita, lidah kita. Ini tidak masuk akal memang. Ini iman, saudara-saudara.
gerbangnya adalah lidah kita. Saudara cukup dengan berdoa, Tuhan, seperti firman-Mu, kalau anakmu minta roti, engkau tidak akan memberi ular. Ketika anakmu minta Roh Kudus, engkau tidak akan memberi roh yang lain. Sekarang Tuhan, aku mau Roh Kudus mengakses pikiranku. Aku mau Roh Kudus mengakses emosiku. Aku mau Roh Kudus mengakses tubuhku. Aku mau mengalami kesehatan ilahi. Aku mau mengalami tubuh yang dipersembahkan bagi Tuhan. Aku mau memiliki keinginan-keinginan rohani. Silakan Roh Kudus membaptis aku, melingkupi aku. Biarlah hidupku tidak kelihatan lagi, tetapi Kristus yang nampak dari hidupku. Amin. Baptislah aku Tuhan. Dan saudara harus membuka gerbangnya, yaitu lidah kita. Kalau gerbangnya enggak dibuka, ya bagaimana bisa masuk? Ya, Tuhan akan memberikan kata-kata di lidah kita. Saudara-saudara, Tuhan akan merohanikan kita. Kita cukup dengan mengeluarkan suara dan Tuhan akan memberikan kata-kata di lidah kita. Apa itu? Penting, sangat penting. Karena kalau gerbangnya tidak dibuka, Roh Kudus tidak bisa menguasai hidup kita. Kita akan tetap menjadi Kristen rasa perjanjian lama. Kita akan tetap menjadi Kristen daging. Saudara harus berjuang keras dan tidak mungkin berhasil. Namun ketika kita mengizinkan Roh Kudus menguasai, membaptis kita, saudaraku sekalian, maka seperti yang terjadi pada murid-murid. Di dalam kitab Kisah Para Rasul tidak diceritakan tentang murid-murid yang jatuh bangun karena Roh Kudus menguasai hidup mereka. Di sana tidak dikatakan murid-murid menjadi lemah, menjadi gagal, tidak. Kuasa Tuhan menyertai. Baptisan Roh Kudus itu begitu menghebohkan. Sampai seorang penyihir yang bernama Simon saja, dia berkata, aku bisa beli itu enggak? Saudara-saudara, demikian juga kita. Ketika kita dilingkupi, dibaptis dengan Roh Kudus, maka permulaan yang baru akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan dimudahkan untuk menerima firman. Engkau akan dimudahkan untuk taat. Engkau akan dimudahkan untuk menyangkal diri. Engkau akan diberi keberanian untuk memikul salib. Engkau akan memiliki hati seperti Kristus. Engkau akan mengasihi jiwa-jiwa. Engkau akan bisa menjadi terang dan garam di dunia ini. Hidup kita menjadi saksi. Kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Pikiran saya akan sama dengan pikiran saudara. Pikiran saudara akan sama dengan pikiran saudara yang lain. Emosi saya akan sama dengan emosi saudara. Dan emosi saudara akan sama dengan emosi saudara-saudara yang lain. Mengapa? Karena Kristus, pribadi Roh Kudus, kita izinkan mengidentifikasi jiwa dan tubuh kita. Kita akan mempunyai semangat yang sama. Buka gerbangnya. Kita diberi bahasa doa, yaitu bahasa yang kita tidak mengerti. Bahasa surga.
Tuhan yang mengerti. Itu bahasa apa, Pak? Bahasa doa. Saudara-saudara, mengapa sih kok Tuhan kasih melalui suara? Saudara-saudara, manusia itu sebetulnya diwakili oleh kata-katanya. Ya, kita tidak diwakili oleh materi yang kita punya, pangkat, kedudukan. Manusia itu siapa? Manusia adalah omongannya. Sekalipun kita tampil cantik, tampil ganteng, tapi kalau kata-katanya buruk, ya kita ini buruk. Saudaraku sekalian, manusia itu pada awalnya diciptakan dengan kuasa perkataan. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang menggemakannya dia akan makan buahnya. Saudara-saudara, ketika kita mulai mengatakan kehidupan, kita akan hidup. Ketika kita mengatakan kesembuhan, kita akan sembuh. Ketika kita mengatakan punya harapan, kita akan punya harapan. Ketika kita mengatakan sebaliknya, aku sakit, aku susah, aku takut, aku khawatir, aku tidak ada jaminan, maka terjadilah seperti itu. Manusia tidak kuasa mengendalikan lidahnya, sebab lidah ini diberikan Tuhan kepada kita yang membuat manusia itu istimewa, spesial. Lidah ini bisa mengerjakan perkara besar. Saudara dan saya jadi bertobat karena saudara dengar perkataan. Saudara jadi pinter karena saudara diajar oleh guru-guru kita. Saudara dan saya jadi bersemangat oleh karena kita mendengar perkataan yang membangkitkan semangat. Tapi sebaliknya, hidup kita bisa rusak karena kita mendengar kebohongan. Kita bisa sakit karena kita mendengar kata-kata yang menyakitkan. Kita bisa susah, bahkan kita bisa mati oleh karena kita mendengar kata-kata kutuk. Saudaraku sekalian, maka gerbang yang Tuhan buka pertama kali adalah perkataan kita. Manusia harus dipulihkan lidahnya, karena lidah kita seperti api yang bisa membakar hutan. Lidah kita seperti kemudi kapal yang bisa membelokkan kapal yang besar. Jadi Kristen tanpa lidahnya dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku sekalian, tidaklah mungkin kita bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidaklah mungkin kita bisa membelokkan arah hidup kita. Karena itu, terimalah bahasa doa yang Tuhan beri kepada kita. Karena itu adalah bahasa yang jelas, tepat, efektif. Melalui bahasa doa itu kita bisa berbicara kepada Tuhan untuk membangun diri kita. Dengan bahasa doa itu kita bisa mengucapkan doa yang kita butuhkan. Dengan bahasa doa itu kita bisa melindungi diri kita. Dengan bahasa doa itu saudara bisa terhindar dari maut. Apa iya, Pak? Itu artinya tidak dengan iman. Saudaraku sekalian, siapa yang beriman? Terimalah. Saudaraku sekalian, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman membutuhkan aksi.
perbuatan. Abraham disebut beriman karena dia bertindak perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Korbankan Ishak, dan Abraham melakukan. Sekarang dengan iman, Roh Kudus berkata akan masuk di dalam jiwa dan tubuhmu. Katakan, aku mau menerima, bukan dengan itu, tapi dengan saudara mulai mengatakan bahasa doa, yaitu yang diberikan di lidah kita. Tidak ada waktu untuk saya mengajarkan lebih banyak. Kalau saudara mengikuti lewat Zoom kemarin selama 10 hari, maka saudara akan bisa menangkap lebih banyak. Namun saya masih selalu terbuka bagi saudara-saudara. Jika saudara berkata, aku mau hidup baru, Pak, bagaimana? Saya siap membimbing saudara sekalian. Ada banyak teman-teman kita yang siap membimbing kita. Bahasa doa yang kedua adalah karunia bahasa roh. Ini adalah karunia yang dibutuhkan untuk jemaat. Memberi petunjuk arahan-arahan Roh Kudus kepada kita. Bahasa yang harus diterjemahkan. Murid-murid di loteng Yerusalem, dia mengucapkan karunia bahasa roh karena orang-orang yang ada di situ mengerti. Saudaraku sekalian, saya sering menerima karunia bahasa roh yang langsung saya mengerti di sini. Jadi saya tidak perlu mengucapkannya dalam bahasa doa dan saya langsung menyampaikan kepada saudara. Ketika saya berkhotbah, saya sering mendapatkan kata-kata hikmat, kata-kata pengertian yang saya tahu itu tidak berasal dari pikiran saya, yang saya sampaikan kepada saudara. Itulah cara Roh Kudus menuntun kita, melindungi kita, membimbing kita, membawa kita di dalam dunia ini menjadi hidup yang berkemenangan, hidup yang perkasa, hidup yang kuat, bukan hidup yang lemah. Tidak lagi ada sungut-sungut, tidak ada lagi keluhan, yang ada adalah glory, pujian bagi Tuhan, yang ada adalah kemenangan, karena kita dilahirkan kembali. Kita menjadi Kristen oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita menaikkan pujian tadi. Mu yang hidup penuhiku, mengalirkan laku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, dihantarku menyembahmu. Haleluya. Roh Kudus, pulihkanku. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Amin. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat.
memulai kehidupan yang baru di gereja-Mu ya Tuhan, di dalam hidup kami. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau. Penuhilah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu, datang dan tinggal di dalam hati kami ya Tuhan. Kami oh Tuhan, kami bertobat dari dosa-dosa kami. Kami tidak bisa jalan sendiri. Kami orang yang harus dihukum. Kami perlu pengampunan-Mu. Kami perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Marilah Tuhan, tanpa Engkau kami akan binasa. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Datanglah Roh Kudus atas hidup kami. Kami mengundang-Mu masuk dalam hati kami. Kami mau menerima Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah setiap jemaat-Mu ya Tuhan, mereka terhubung kembali rohnya dengan Roh-Mu ya Tuhan. Sekarang Tuhan beri kami iman untuk mengizinkan Roh-Mu menguasai jiwa dan tubuh kami. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Mari baptislah jemaat-Mu ya Tuhan. Lingkupi kami, kuasai kami. Haleluya, berikanlah kata-kata yang baru di dalam lidah kami masing-masing. Hiralah nama sikata karalayamu, urakayala narayaba. Berdoalah, berdoalah. Gunakan bahasa yang baru yang Tuhan berikan kepadamu. Terima dengan iman baptis jemaat-Mu ya Tuhan. Hikabala rakaya tanah lalayamu, hiralana ya bala baraba, guralana ya bala barabalana, sikakata ya balamu, guralaya barakanama, hilaraya bala rarararara, hikalalaya ba, hinaralaya baba barabala barabalaba, hiralalanarayamu, sikata karalayama, guralanaralayamu, irakaya baba barabara, ya baba lalarakanamu, iralanayama, sikata karalayama, guralanakayamu. Haleluya, haleluya. Baptis, baptislah Roh Kudus, baptislah Roh Kudus. Baptislah Tuhan Yesus jemaat-Mu dengan Roh-Mu. Membaptis dengan Roh, membaptis dengan Roh. Baptislah jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Terjadilah atas Engkau. Terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman. Ya balarana maya lalara kaya ba, uratana lalaya baba baralayamu, hiralana ya karalana maya, sikakata raralalaya ba. Haleluya, haleluya. Kami, hidup kami bukan lagi kami, tetapi Kristus yang ada di dalam kami. Silakan memiliki pikiran kami Tuhan. Silakan memiliki emosi kami. Silakan Tuhan memiliki keinginan hati kami. Silakan Tuhan mencetak kami kembali. Silakan menerobos di dalam kelemahan-kelemahan kami. Silakan Tuhan merehabilitasi kami. Silakan Roh Kudus, Engkau mengangkat kelemahan-kelemahan kami, mengangkat emosi negatif kami, mengangkat pikiran berdosa kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Silahkan Tuhan menerobos, memasuki tubuh jasmani lahiriah kami ya Tuhan. Silahkan Tuhan mengangkat sakit penyakit kami. Silahkan Tuhan memberikan kesehatan ilahi kepada kami. Silahkan Roh Kudus mengangkat kelemahan tubuh kami. Terjadilah di dalam nama Yesus.
kami kuat, kami sehat. Terjadilah demi nama Yesus. Kami memiliki pikiran Kristus, kami memiliki emosi Kristus, kami memiliki kehendak Kristus dalam hidup kami. Hidup kami baru. Kami mau berjalan dengan iman di dalam Engkau ya Tuhan. Demi nama Yesus, Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Hamba mohon curahkan berkat-Mu atas masing-masing keluarga, suami, istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka. Terimalah berkat kesembuhan dari Tuhan, terimalah berkat kesehatan ilahi dari Tuhan, terimalah umur panjang dari Tuhan, terimalah hikmat, pengertian dari Roh Kudus tercurah atasmu. Tuhan memberkati yang sekolah, yang kuliah. Tuhan memberkati yang bekerja, yang mencari nafkah. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan ke dalam rumah Tuhan. Diberkati persembahan syukur-Mu, diberkati persembahan persepuluhan-Mu, diberkati persembahan khusus-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat engkau berkelimpahan, tidak akan berkekurangan. Terjadilah dalam nama Yesus. Sekarang terimalah berkat rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.